Baik, terima kasih. Sekali lagi, perkenalkan saya Erika Widyaningsi dari Rumah Kebangsaan, selaku panitia dari kegiatan Arifin Panigoro Dialog. Kegiatan Arifin Panigoro Dialog ini adalah diskusi reguler yang kami selenggarakan setiap 2 bulan sekali, dan kami mengangkat isu-isu nasional, dan pada bulan ini bertepatan dengan Hari Peringatan Perempuan Internasional, kami sengaja mengangkat tema mengenai perempuan dan ekonomi. Kenapa? Karena kami melihat bahwa perempuan ini seharusnya menjadi aktor penggerak ekonomi yang utama. Tidak hanya karena populasinya yang banyak, tapi juga perempuan memiliki potensi sebenarnya yang sangat besar. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan mengundang Bapak Teten Masduki. Beliau di sini sebagai founder dari Rumah Kebangsaan. Kami persilahkan Bapak Teten. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kebanyakannya ibu-ibu saya kira. Saya mewakili founder dari Rumah Kebangsaan, karena beberapa pendiri Rumah Kebangsaan sudah lama meninggalkan kita. Yang terakhir Pak Arifin Panigoro, juga Pak Yakob Utama, Kompas. Itu juga salah satu pendiri Rumah Kebangsaan. Dan Rumah Kebangsaan lahir di tempat ini, dan tempat ini saya kira juga punya andil dalam mendorong reformasi tahun 98. Nah, jadi Rumah Kebangsaan itu ingin membangun masyarakat madani yang punya critical thinking. Kita tidak membedakan ras, ideologi, dan apapun keyakinan, karena itu namanya Rumah Kebangsaan. Di rumah ini kita boleh semua berteduh, ya. Dan kita membahas banyak isu-isu penting, isu-isu fundamental. Hari ini kita akan bahas mengenai kesetaraan gender, bagaimana perkembangannya hari ini. Kita tahu feminisme dan kesetaraan gender itu masuk ke Indonesia kira-kira awal pertengahan 80-an, ya, yang begitu masif. Dan kita ingin dengan kesetaraan gender itu, bagaimana tadi disampaikan oleh Erika, kaum perempuan itu bisa menjadi aktor utama di dalam kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan ekonomi, ya. Terutama juga misalnya lebih dalam masalah pangan, masalah inklusi keuangan, dan lain sebagainya. McKinsey, ya, ini McKinsey Global menyebutkan apabila kita bisa menaikkan partisipasi angkatan kerja perempuan 3% saja, PDB Indonesia bisa naik menjadi 135 miliar US dollar pada tahun 2025. Ya, saya di UMKM tahu hampir 60% itu adalah perempuan. Sayangnya kalau kita lihat datanya, ini ada penurunan partisipasi, ya, ada penurunan. Kalau kita lihat laporan global gender, ada gap report tahun 2023 yang dirilis oleh World Economic Forum, adanya penurunan partisipasi perempuan dalam perekonomian Indonesia dari peringkat 80 menjadi 87. Nah, ini yang perlu kita segera cari tahu apa sebabnya, ya. Karena itu malam ini kita diskusikan. Jadi intinya kita ingin mengangkat, mencari tahu apa yang menyebabkan ini menurun, dan kita tidak boleh tinggal diam karena ini serius dampaknya kepada perekonomian nasional.
Jadi indeks kesenjangan gender di Indonesia sekarang berada di 0,697. Angka ini stagnan, tidak paling tidak selama 4 tahun terakhir ini. Ya, jadi ini harus betul-betul menjadi agenda kita bersama. Nggak boleh kita biarkan ini. Kami melihat, Rumah Kebangsaan melihat bahwa pemberdayaan perempuan ini adalah kunci utama bagi transformasi nasional. Ya, bagaimana bisa mengurangi kesenjangan sosial dengan cara menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan berbasis kekuatan ekonomi pada perempuan. Ya, jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara diskusi malam ini. Diskusi kita santai saja, ya, jadi kita bisa sambil makan, minum kopi boleh, lalu lalang santai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau mengundang moderator kita yang nanti akan memandu jalannya acara diskusi. Jadi karena diskusi AP Dialog ini merupakan kerjasama antara Rumah Kebangsaan, Medco Foundation, dan juga didukung oleh Kompas, maka moderator kami dari Litbang Kompas. Saya akan persilakan Mbak Arum untuk maju ke depan. Dan saya juga mengundang Ibu Leni dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Silakan Ibu. Cek. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Malam. Oh, suaranya masih lirih. Saya ingin mendengarkan yang lebih keras lagi karena udah buka puasa ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Mbak Erika, ini kalau saya lihat dari sebelah kiri ke kanan kok mayoritas perempuan ya. Alhamdulillah ini tema dan juga yang hadir sama banyaknya. Tapi yang laki-laki jangan sedih, nanti boleh tetap berkontribusi. Ya betul ya Pak Teten ya, jadi nanti kita sama-sama saling berdiskusi. Saya ucapkan selamat datang, perkenalkan nama saya Putri Arumsari, saya dari Litbang Kompas. Hari ini saya akan memoderatori kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Leni sudah datang, nanti akan ada Ibu Sinta Wijaya Kamdani yang akan bergabung bersama kami. Dan izin untuk mengawali backgrounder pada malam hari ini yang berjudul menutup kesenjangan gender, penguatan perempuan, aktor penggerak perempuan. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit sebenarnya bagaimana peran perempuan di perekonomian di Indonesia. Izin boleh paparan. Ini saya agak kurang fleksibel. Baik. Kalau boleh saya sampaikan, jadi ini adalah backgrounder dari mengapa kita berkumpul, Bapak dan Ibu, kita ada di sini. Boleh selanjutnya? Ini adalah kondisi UMKM di Indonesia. Oh iya Ibu, nggak apa-apa Ibu. Jadi saat ini Indonesia ini jika dibandingkan dengan UMKM se-negara ASEAN, kita ini paling besar Bapak dan Ibu. Jika kita melihat jumlahnya, di Indonesia sendiri paling tinggi adalah 64,2 juta. Kemudian ada Thailand, Filipina, Malaysia, dan diikuti juga dengan Vietnam. Sejalan dengan jumlah yang besar tersebut, tadi sudah disampaikan oleh Pak Teten bahwa UMKM ini menyumbang 60,3% PDB. Ini berdasarkan data BPS tahun 2020. Dan sekaligus menyerap tenaga kerja hingga 97% di sektor informal. Ini menarik karena juga 97% itu dinominalkan ada 117 juta. Kemudian jumlahnya tadi sudah disampaikan 64,2 dan kontribusinya juga luar biasa besar yaitu 8,5 miliar. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan kondisi inklusi keuangan sendiri? Perempuan di Indonesia yang memiliki UMKM ini salah satu kendala utamanya adalah akses pembiayaan. Di sini kita bisa gambarkan bahwa ada beberapa fakta yang menarik. Yang pertama adalah perempuan pemilik rekening bank itu berdasarkan Global Findex 2017 ada 36%. Berdasarkan Bank Indonesia 64%.
Kemudian berdasarkan Women Financial Inclusion Report 2022 ada 21% yang memiliki akses asuransi kesehatan. Tapi kemudian kecil kembali di pengusaha fintech perempuan, ini 30%. Kemudian kecil juga di perempuan pemilik UMKM di Indonesia. Jadi tadi yang disampaikan 60,4 juta tadi, yang menjadi pemiliknya perempuan hanya 25%. Jadi di sini bisa digambarkan bahwa sebenarnya UMKM-nya besar, tapi perempuan sebagai pemilik, pelaku yang berdaya itu kecil. Mungkin nanti selanjutnya akan dengan banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi lebih besar. Kemudian selanjutnya, meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan itu tadi, kemudian tetap ternyata perempuan ini berdaya. Ini kami temukan pada riset yang kami lakukan bersama Grab, jadi Litbang Kompas bekerja sama dengan Grab Indonesia. Temanya adalah kita riset mengenai UMKM perempuan. Nah, di sini menarik karena kita mengambil waktu pandemi dan setelah pandemi, ditemukan bahwa ternyata UMKM perempuan muda itu menjadi penggerak perekonomian selama pandemi. Karena dia bukan hanya saja sebagai pelaku, tapi dia juga sebagai enabler, yaitu pertama jadi driver transportasinya, terutama motor, kemudian dia juga sebagai konsumennya. Jadi ada segitiga yang menggabungkan peran perempuan itu penggerak ekonomi, dari pelakunya, kemudian dari transportnya, kemudian dari konsumennya juga. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dong buat perempuan Indonesia. Nah, kemudian pertumbuhan omsetnya juga menarik karena dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini ada pertumbuhan 3 kali lebih besar dari pertumbuhan omset biasa. Kemudian ada juga 1 dari 3 pesanan itu datang dari aplikasi yang membeli itu perempuan. Jadi tadi ketika saya bilang 3 segitiga tadi ternyata penggeraknya perempuan. UMKM mengirimkan makanan kemudian juga membeli. Iya Pak, iya Ibu-ibu. Kalau saya sih iya ya, konsumen ya soalnya saya. Tadi sedikit belum saya jelaskan bahwa penelitian ini dilakukan di 15 kota di Indonesia kepada 5.000 responden yang sudah rilis di Harian Kompas. Jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih lengkap bisa akses ke kompas.id. Itu adalah sekilas backgrounder dari pemantik diskusi kita malam hari ini. Nanti saya persilahkan kepada Ibu Lani untuk bisa memaparkan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya Bu, gimana Bu? Ya, terima kasih. Saya mohon izin, soalnya layarnya juga nggak kelihatan. Yang terhormat Bapak Menteri, juga Bu Erika, beserta semua tim AP Dialog dan Ibu Moderator, juga yang terhormat Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Saya juga ingin menyampaikan beberapa data dan fakta untuk Indonesia, mengapa posisi perempuan juga masih di satu sisi masih ada yang perlu harus terus diberdayakan, tapi di satu sisi memang juga ada yang sudah memperoleh capaian yang cukup baik. Silakan mungkin. Jadi Ibu Bapak sekalian, sambil menunggu PowerPoint. Jadi Indonesia kalau saya perbandingkan di tingkat global dulu ya, karena tadi Bapak Menteri sempat menyampaikan tentang World Economic Forum yang mana menguraikan tentang Global Gender Gap Index kita. Jadi pengukuran di tingkat global memang banyak sekali yang digunakan. Dia mulai dari Human Development Index yang mengukur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jadi dilihat juga bagaimana purchasing power parity-nya perempuan, dan juga kemudian yang kedua ada Gender Development Index yang mengukur juga pendidikan, kesehatan, ekonomi, tapi dari sisi expenditure-nya perempuan. Terus kemudian yang ketiga ada indeks pemberdayaan gender, yang mana di sini masuk unsur tidak hanya ekonomi, tetapi mulai dimasukkan women in politics and decision making, kemudian ditambahkan lagi women in professional
fields ya, jadi bagaimana perempuan masuk di dalam posisi-posisi sebagai profesional. Nah dari 3 variabel itu kami mengolah banyak sekali data, dan kemudian ada tadi Global Gender Gap Index ya, itu mengukur ditambah lagi lebih detail lagi ya, ukurannya makin rinci. Terus ada satu lagi juga Gender Inequality Index, itu mengukur mulai dari maternal mortality rate untuk melihat kesehatan perempuan, kemudian yang kedua melihat pendidikan perempuan, terutama di dalam surveinya itu yang ditanyakan adalah kepada semua perempuan yang berusia di atas 25 tahun. Jadi pendidikan tertingginya apa gitu. Jadi udah asumsinya kalau udah 25 tahun ke atas, kalau misalnya dia sampai S1 kan pasti tercover semua. Nah kemudian juga ada ketenaga kerjaannya diukur dari labor force participation rate-nya. Jadi belum ya, itu ukuran-ukurannya. Kemudian untuk politics juga women di dalam parlemen. Nah itu banyak sekali indeks. Bapak Ibu sekalian, 2022 Indonesia sebagai presidensi G20. Kebetulan saya menjadi salah satu ketua tim untuk materi untuk women empowerment-nya. Jadi kami mengampu 2, yaitu G20 Empower Initiative sama W20, Women 20-nya. Karena ada B20 juga, dan juga ada working group yang lainnya. Nah, dalam sejarah G20, dari sejak berdirinya G20, mungkin sudah puluhan tahun ya, karena sudah lama sekali, itu pembicaraan tentang isu perempuan, itu paling hanya disebutnya satu kata. Ya. Saya belum menemukan dalam satu kalimat, paling satu kata di sini, terus nanti gender ada satu kata lagi di sana. Ini sampai sebelum presidensi Indonesia ya, jadi terakhir Itali 2021. Nah, kemudian di G20 2022 itu saya melihat, wah ini kalau nggak masuk ke dalam mainstreamnya G20, women nggak akan terbicarakan secara mainstreaming ke dalam isu-isu yang lainnya. Karena G20 itu kan terbagi menjadi 2 ya, working group, ini rumahnya untuk government, kemudian ada engagement group, ini rumahnya untuk non-government. Jadi W20 misalnya itu untuk rumahnya NGO, ada B20 untuk bisnis ya, banyak sekali. Nah di working group itu juga banyak sekali. Pak Teten di digital economy sama yang satu lagi Pak, yang di financial ya Pak ya. Ya, financial inclusion. Nah, jadi banyak sekali kementerian. Nah, kemudian kami berpikir pada waktu itu karena Bu Menteri juga meminta saya untuk menyiapkan materi. Jadi akhirnya mulailah saya berpikir bagaimana isu perempuan ini mainstream ke dalam isu labor, isu education, isu health, kemudian energy transition, climate change. Sebanyak mungkin pengen dikerjain, tapi karena waktu itu juga waktunya sangat tight banget ya, jadi dan harus melakukan, untuk bisa masuk kan kita harus melakukan negosiasi dengan semua negara ya. Nah akhirnya alhamdulillah saya membuat policy notes ya waktu itu, sampai 6 policy notes dalam waktu yang pendek karena semua working group juga minta, tapi intinya shortcutnya adalah alhamdulillah kemudian kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat di web, Bali Leaders Declaration dari G20 2022, isu gender dan women masuk menjadi satu paragraf utuh, ya utuh satu, bukan hanya 1-2 kalimat, satu paragraf. Ini dalam sejarah G20. Yang kedua, dia mainstream ke dalam 6 isu utama, yaitu labor, education, health, digital economy, energy transition, sama environment and climate sustainability. Jadi Bapak Ibu bayangkan bagaimana untuk pertama kalinya men-convince negara-negara itu untuk bisa masuk, dan alhamdulillah masuk. Kemudian saya berpikir juga di working group, gak ada nih working group untuk women empowerment-nya. Nah kami menyampaikan kepada Sherpa, kebetulan Sherpa koordinatornya adalah Menko Perekonomian,
dan Kementerian Luar Negeri. Jadi kami menyampaikan mau punya ide, punya working group tentang women empowerment gitu. Akhirnya diberikan informasi, boleh nih minimal 5 tahun kalau kita mau membentuk sebuah working group di dalam G20. Waduh, 5 tahun, keburu saya pensiun, saya bilang kan. Jadi ya kecuali boleh ini mau kerja ekstra keras dan super ekstra banget gitu. Saya tanya ke yang digital ekonomi Bu Mira kan dari Sekjen Kominfo, dulu berapa tahun bentuk digital ekonomi? Hampir 5 tahun Mbak. Tanya lagi ke energy transition sama Pak Yudo, dulu berapa tahun? 5 tahun Mbak. Aduh semua 5 tahun ini udah pusing, 5 tahun lama banget. Akhirnya mulailah saya proses lobby antar negara, mulai lobby. Akhirnya waktu di G20 presidensi Bali kita berhasil masuk tapi masih task force ya. Jadi masuk tuh dalam sejarah, masuk di dalam ininya task force. Oke, disetujuin. Semua aklamasi. Serpa, aduh ini kok bisa sih ini masuk task force gitu. Nah, udah berhenti di situ, kemudian pindahkan ke India. Nah, kemudian saya juga diminta. Kebetulan ada sesi juga membahas dengan tingkat menteri. Saya sampaikan kepada para menteri yang waktu itu hadir, tolong dong kalau bisa jangan sampai lebih rendah dari Bali. India harus lebih dari Bali, saya bilang. Jadi gimana? Paling tidak tambahlah prioritas yang bisa menjadi concern para perempuan di seluruh negara G20, tapi bagi yang udah di cover di Bali, jangan sampai hilang gitu. Jadi tadi yang 6 sama yang ini. Terus akhirnya diskusi ya, lobby dan segala macam. Akhirnya menterinya nanya, boleh nih untuk mempertahankan sampai Bali aja, dia udah kelelahan karena untuk melobi working groupnya yang presidensi India. Akhirnya saya juga membantu teman-teman yang di working group lainnya. Akhirnya Bali terusung kembali dengan utuh, ditambah satu yaitu Women in STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Ya, jadi kita punya 7 fields sudah masuk ke ranah G20. Nah, sekarang presidensinya, satu lagi, yang tadi task force, ini saya nih namanya kok 5 tahun gitu ya, bikin working group kok 5 tahun. Jadi selama di proses-proses di India, kami berdialog semua dengan Serpanya India juga, dan alhamdulillah hanya 2 tahun, akhirnya kita punya Empowerment of Women Working Group. Sejajar sekarang kita dengan labor, education, semua you name it, semua kita sekarang sejajar. Itulah rumah kita untuk mengempower women dengan kelembagaannya lewat G20. Saya nggak berhenti di situ. Saya kebetulan ketua ASEAN Committee on Women, ya. Jadi di tingkat ASEAN kami juga, saya terutama meyakinkan 10 negara. Ini cara kerja ASEAN untuk gender mainstreaming seperti apa? Oh, we don't have anything gitu. Hah? Jadi selama ini ASEAN gimana cara kerjanya? Oh, kita ya pokoknya 10 negara mau apa ya kita masukin, sekretariat ASEC-nya, ASEAN Sekretariat, ya pokoknya kita ini. Oh, enggak bisa seperti itu. Meskipun ini kawasan, kita harus punya satu framework yang harus diikuti oleh semua negara. Akhirnya di masa saya sebagai ketua, muncullah kita di semua negara ASEAN sepakat, akhirnya kita punya apa yang disebut dengan ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework. Bapak Ibu sekalian bisa buka di sana. Ya, jadi itu untuk ASEAN. Nah, udah semua akhirnya APEC, Asia Pacific Economic Forum, kebetulan saya juga ketuanya untuk Women Empowerment-nya, ya. Terus kemudian IPEF untuk Environment, kemudian juga kita tahun lalu selain presidensi ASEAN juga presidensinya MIKTA, ya. Bapak Ibu sekalian pasti tahu MIKTA, ya. MIKTA itu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. Jadi itu isu yang didukung juga selama ini banyak ke ekonomi, tapi untuk pemberdayaan perempuannya juga belum masuk. Nah, kemarin kita juga aktif di dalam pemberdayaan perempuan. Artinya secara institutional arrangement kita udah masuk ke area ASEAN, Asia, Asia Pasifik, bahkan di G20 global udah rumahnya sudah ada di sana semua gitu ya. Jadi ranah kita untuk berinteraksi antar negara sudah ada cantolannya, dan tadi termasuk
bagaimana kita bisa sebetulnya kan what next-nya gitu ya yang paling penting. Nah sebelum ke sana, nah ini sengaja karena tadi suruh bicara menutup kesenjangan. Yuk gimana kita kesenjangannya apa gitu ya? Coba next. Kita amanahnya dulu. Mengapa kita harus melakukan ini? Ya yang global maupun nasional. Next. Yang paling pertama banget SIDO. Maaf ya kecil ya, mungkin nanti bisa sambil dibaca. Pertama banget SIDO. Konvensi ini kita ratifikasi 84. Jadi persis berapa tahun? 30 tahun yang lalu ya? Kayaknya ya, 30 tahun lalu. 40 ya? Tuh Bapak, 40. Jadi 40 tahun yang lalu. Dunia udah bilang, ini loh ada 12 area yang harus diberesin. Untuk kita tidak mendiskriminasikan perempuan. 20 tahun lalu. Kementerian PPPA mungkin belum ada menjadi kementerian yang masih urusan peranan wanita waktu itu. Nah terus next. Ini bergulir-bergulir 10 tahun kemudian dari sejak 84. Semua kepala negara berkumpul di Beijing waktu itu melihat dan mereview. Kok nggak banyak ya perubahan selama 10 tahun? Keluarlah Beijing Declaration Platform for Action ini. Apalagi nih isunya yang mau diangkat? Nah ternyata muncul nih 12, dibilang area kritis, critical area. Jadi critical tuh udah kalau bahasa ininya kan udah urgent ya, kita urgent harus do something terhadap isu ini. Nah sepakat nih, kebetulan saya waktu itu masih di Bappenas nih, yang mengawal gini-gini saya masih di Bappenas. Kemudian kalau dilihat sini, coba bayangin tahun itu aja udah bicara perempuan dan lingkungan, dan itu yang pertama loh, di area kritis yang nomor 1, perempuan dan lingkungan. Jadi kalau kita sekarang bicara climate change, sebetulnya kalau setback tahun 95 udah diomongin tuh ya. Tapi yang anehnya di COP-nya, di UNFCCC-nya belum keluar. Nah ini cerita lagi, waktu saya diminta jadi lead negotiator oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, Bu Dirjen bilang, boleh nih Ibu jadi lead negotiator aja, karena gender and climate change belum pernah terbahaskan sama sekali. Hah, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya di Egypt, di Sharm el Sheikh tahun 2022, pertama kali dalam sejarah COP akhirnya punya platform gender and climate change. Ya, jadi menegosiasikan dengan semua negara gitu. Yaitu beberapa yang berhasil kita lakukan. Terus perempuan dan media aja udah ada tuh. Ya. Jadi sekarang kalau kita bicara kekerasan berbasis gender online, itu tahun itu aja udah ada tuh. Ya. Jadi ini globalnya. Terus next. Terus sebetulnya kan ada MDGs, ingat ya Ibu Bapak sekalian, ada Millennium Development Goals. Saya ambil aja deh yang terakhir nih, yang Perpres tentang SDGs dengan 17 goals. Meskipun goals bahwa kita ingin mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan ada di goals nomor 5, tapi sebetulnya 17 goals ini semua menyangkut manusia, berarti di situ ada isu perempuannya, ada isu gendernya. Jadi mainstream kemana-mana. Jadi memang untuk SDGs ini kami juga harus jadi anggota dari goal 1 sampai goal 17 ya. Terus next, sebetulnya ada undang-undangnya nih. Ini kebetulan saya juga sebagai yang menyusun ini undang-undang ini waktu di Bappenas, ini dibuka sidangnya 2:30 pagi nih, baru mulai bahas undang-undang ini. Jadi semua detailer gitu baru buka sidang. Jadi saya ingat benar itu terjadi untuk bikin ini. Nah, kita udah meletakkan milestone ini ya, setiap 5 tahun. Sebetulnya langkahnya di akhir 2024 ini ingin mewujudkan kesetaraan gender. Ya, tapi coba kita lihat nanti datanya seperti apa. Sekarang Bappenas sedang menyiapkan RUU tentang RPJP nasional 2025-2045. Saya rasa kalau hasil dari kita berdiskusi dan ada poin-poin yang sangat penting, kayaknya ini urgent untuk bisa masuk ke dalam RUU ini. Karena ini akan menjadi basis kita memberdayakan perempuan, mewujudkan kesetaraan gender 20 tahun ke depan. Karena ini undang-undang. Jadi comply ya, nanti obliged untuk kita semua melakukannya. Dan dia sekarang sedang dalam proses finalisasi. Koordinatornya Bappenas. Terus next, dijabarkan setiap 5 tahun. Jadi planning dokumen kita itu sebagai pintu awal untuk kita mendesain sebuah kegiatan, sudah menetapkan juga gender sebagai salah satu
mainstreamingnya, ya. Dan ini setiap 5 tahun. Ini yang terakhir aja di RPJM, yang sekarang sedang disiapkan juga rancangan peraturan presiden untuk 5 tahun ke depan 2025-2029. Jadi ada gender, pembangunan berkelanjutan dan seterusnya. Jadi itu artinya dari sisi regulasi kita nggak perlu mempertanyakan lagi gitu, bahwa basisnya sudah sangat kuat. Terus next, ini milestone-nya ya. Jadi selain kita beresin regulasinya, kita juga mempersiapkan dan membuat alat analisisnya untuk membantu para kementerian lembaga, Pemda provinsi, Pemda kabupaten kota, semua stakeholders untuk bagaimana membuat planning yang gender responsif, yang peduli terhadap isu perempuan, membuat kegiatan, policy dan lain sebagainya. Jadi kita ciptakan tools. Jadi kita udah selesai dengan 5 tools ya. Jadi pertama untuk perencanaan itu ada kita sebut dengan gender analysis pathway, itu bagaimana digunakan oleh para perencana. Kemudian yang kedua gender action budget, ya ini yang sering dikenal dengan gender budgeting, itu ada toolsnya. Kemudian untuk monitoring, gender monitoring checklist, untuk evaluasi gender evaluation tools, dan untuk audit gender audit tools yang sedang kita lakukan sekarang penyusunannya, itu gender accountability report. Jadi kita mainstream, memang betul-betul mainstream ke dalam sistem yang ada. Terus next, ada satu khusus daerah, ini ada amanahnya untuk undang-undang dari Undang-Undang 23. Jadi kalau dilihat, ini teknis ya, lewatin aja mungkin. Ini ada kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, pusat, provinsi, kabupaten, kota tuh harus ngapain gitu ya. Ada kualitas keluarga, ada data sistem. Jadi ini khusus bagi undang-undangnya Pemda. Nah, bagaimana mengukur, ini yang tadi saya sempat ceritakan sedikit. Bagaimana mengukur pengaruh samaan gender ini sendiri? Yuk kita lihat. Ini ukuran ini yang di pojok kanan ini yang warna merah itu kita di mata global ya. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat grafik ini dari jauh kesannya apa? Naik terus ya. Yang paling atas IPM laki-laki, yang di tengah total, yang di bawah perempuan. Naik terus ya selama at least ini yang saya sempat olah 12 tahun terakhir, 13 tahun terakhir. Naik terus, tetapi apa yang bisa kita pesan dari grafik ini? Gender gap-nya nggak berubah. Jadi gap dari tahun ke tahun ya segini aja. Ya. Nah, itulah yang harus kita lift up. Tadi Pak Menteri menyampaikan, harus kita berdayakan. Nah, caranya melift up ya yang afirmasinya yang harus kita lakukan. Jadi garis yang paling bawah itu harus berhimpit nantinya dengan yang paling atas. Nah, itu kapan? Nah, ini bicara Human Development Index yang diukur dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kita peringkatnya 107 dari 189 negara, itu untuk seluruh dunia. Di ASEAN peringkat 6, kalah dengan Vietnam. Di G20 kita nomor 17 dari 19 negara. Karena yang EU tidak kita hitung sebagai negara ya, karena di Uni Eropa sendiri kan banyak negara. Jadi kita hitungnya dengan 19 negara. Di MIKTA kita paling rendah. Ya. Ini untuk Human Development Index, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Yuk kita lihat next-nya. Antar provinsi. Saya mohon maaf ini enggak kampanye merah putih apa ya. Saya hanya mau memisahkan antara yang merah itu masih di bawah angka Indonesia, yang hijau itu udah aman lah di atas angka Indonesia. So you can see from this figure, lihat tuh. Jadi kalau kita mau memberdayakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu lihat yang merah-merah itu, gitu kan? Ya, jadi ini ukuran inilah yang menyebabkan kondisi Indonesianya yang setelah dijumlah menjadi ya tadi peringkat-peringkatnya itu. Nah, coba terus next. Kalau diprotolin lagi, dilepas-lepas satu lagi. Health-nya apa? Life expectancy. Coba lihat tuh yang hijau berapa. Ya, terus kalau dilihat lagi dari education, ada 2 ukurannya. Harapan lama sekolah, expected ini schooling-nya, school years-nya lumayan. Lebih dari separuh. Coba kita lihat means year schooling-nya. Lumayan. Jadi performance untuk pendidikan rada lumayan, meskipun masih banyak PR merahnya. Terus yang ekonomi, nah ini kan yang mau kita berdayakan. Nah jadi kalau mau lihat mau kemana kita memberdayakan, nah itu ibu-ibu tuh yang merah
sepanjang itu bisa menjadi lahan kita untuk memberdayakan perempuan, sehingga nanti dia yang merah-merah bisa pindah ke hijau. Kalau hijau semua, Indonesia pasti kompetitif di tingkat global, ya. Ini tadi baru IPM. Yuk yang kedua. Karena tadi gapnya gini, sama terus ya, naik tapi sama, mengakibatkan Gender Development Index kita kayak garis lurus. 13 tahun hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Karena ini dihitung dari rasio indeks pembangunan manusia laki-laki dibandingkan dengan perempuannya. Jadi akhirnya kayak flat gitu. Terus next, ukurannya sama masih tetap. Nah, begitu dilihat merah hijaunya sama nih, masih banyak. Tapi yang mulai yang mulai terlihat ini, yang kemarin IPM-nya tinggi di hijau, begitu dilihat menurut jenis kelaminnya, dia bisa loncat dia ke merah. Artinya pembangunan di daerah dia meskipun memperhatikan manusianya, tetapi dari sisi perspektif gendernya tidak. Akhirnya dia loncat dia ke merah gitu. Nah, ini bagaimana data-data ini sebenarnya kalau dipecah lagi per kabupaten kotanya kami juga punya data. Jadi kalau kita mau mengintervensi sampai kabupaten kota itu ada. Terus coba kita lihat-lihat lagi. Nah, ini kan tadi dilihat rasio laki dan perempuan. Coba kita lihat di sini. Health ini satu-satunya variabel dari semua variabel yang ada. Inilah satu-satunya yang perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Angka harapan hidup perempuan jauh lebih tinggi. Mungkin karena apa? Enggak tahu deh. Bapak-bapaknya juga mungkin bisa jawab, ibu-ibunya bisa jawab. Karena mungkin enggak mudah stres, easily manage our ya, masing-masing punya personal answer ya, punya personal jawabannya. Tapi kalau dilihat di sini coba lihat yang hijau tuh. Artinya yang memperoleh akses pelayanan kesehatan tuh hijaunya hanya sedikit ya. Terus next. Ini saya memperlihatkan kesenjangannya. Harapan lama sekolah hampir sama senjangnya. Terus jadi kita ini yang paling tinggi Jakarta aja, rata-rata lama sekolahnya juga baru 11 tahun. Belum lulus sampai SMA. Ya. Jadi wajib belajar kita untuk 12 tahun memang masih jauh. Apalagi dilihat di bawah nih, Papua baru 6 tahun. Artinya lulus SD. Ya. Terus next. Pengeluaran per kapita. Nah, ini yang juga gapnya juga cukup besar. Perempuan baru 17-an, sekitar 17, laki-lakinya sudah 24 ya. Nah, ini gender gap. Jadi dari jauh aja dilihat aja lah, yang perempuan langsing, ya, yang laki-lakinya gendut. Artinya angkanya semua lebih besar, ya. Terus next, indeks ketiga, masuk ini, women in professionals. Women in decision making, women in politics, mulai dimasukkan ke dalam perhitungan tadi, tapi dipertahankan variabel ekonominya. Yuk kita lihat, sebentar, di sini 2019 sebetulnya agak naik sedikit karena sebetulnya kontribusi dari perempuan di parlemen, yang di tahun pemilu 2019 angkanya 21% itu. Jadi itu lumayan lah dongkrak itu, tapi kalau enggak sebelum-sebelumnya rendah terus. Terus next, nah ini potretnya. Begitu bicara decision making, begitu bicara tentang women in politics, kepemimpinan perempuan, hanya 4 provinsi di Indonesia ini yang oke. Ya, jadi ya itu challenge-nya. Terus 30 provinsi di bawah. Ini kalau dilihat keterlibatan perempuan di parlemen, itu coba yang hijau sedikit banget kan ya. Yang paling tinggi Kalimantan Tengah, udah 33%. Yang paling rendah NTB hanya 1%. Terus next, perempuan sebagai tenaga profesional Sumatera Barat paling tinggi dibandingkan dengan Papua yang sekian. Oke, terus next, sumbangan pendapatan perempuan nih, ya, NTT paling tinggi. Oh, ini kan ada buhana nih kan. Paling rendah. Terus next, indeks yang keempat, ini yang mulai dimasukkan di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional kita untuk 20 tahun ke depan. Ini mulai diukur, diperhitungkan, dan masuk
karena ini juga sudah desakan dari semua sektor, semua negara ya. Jadi ini masuk dalam perhitungannya. Kita kalau tadi diukurnya baru beberapa variabel, sekarang yang diukur 5 variabel. Kesehatannya, angka kematian ibu, kemudian ada keluarga berencana, ada perkawinan anak, yaitu berapa sih remaja yang punya anak gitu ya. Karena ini menunjukkan berhasil atau tidaknya keluarga berencana kita dan bagaimana pemerintah berhasil atau tidak mencegah perkawinan anak. Kemudian yang berikutnya politik, perempuan di parlemen, penduduk tadi yang saya sampaikan. Ini diukur bagi penduduk usia di atas 25 tahun dan labor force participation rate. Ini yang kanan bawah peringkat kita dalam G20, dalam seluruh negara, di MIKTA terendah lagi, di G20 juga termasuk yang rendah. Tapi ketimpangannya terus turun, bagus ya, berarti makin tidak timpang kan. Gitu. Nah coba kita lihat di provinsinya, nah itu dia. Yogyakarta dan DKI dan Bali, 3 provinsi yang memiliki tingkat ketidaktimpangan yang paling baik di Indonesia. Yang paling ini NTB paling timpang. Ya. Jadi tadi di satu sisi NTB ada yang terbaik di sisi apa, tapi begitu ditambahkan variabel yang lainnya, dia langsung anjlok menjadi yang terburuk gitu. Ya. Terus next, ini angka kematian ibu melahirkan, ya. Jadi ini turunan dari indeks tadi, ini indikator-indikatornya. Coba kita lihat yang antar provinsi. Nah, lihat tuh Bu, gimana kita punya Human Development Index kita, karena masih banyak ibu-ibu yang meninggal sia-sia karena melahirkan. Ya, ini yang wilayahnya di mana. Jadi artinya kalau kita mau memberdayakan perempuan di bidang kesehatan, kita fokus kepada daerah-daerah yang merah ini gitu. Karena di DKI Jakarta tuh udah hampir nggak ada angkanya. Sementara di Papua masih 565 yang meninggal sia-sia. Terus next. Angka kelahiran remaja, potretnya juga Kalimantan Tengah tertinggi, 63 dari 100 anak di Kalimantan Tengah kawin di bawah usia 19 tahun. Ya, melahirkan dan punya anak. DKI paling kecil. Jadi 7:63, 9 kali lipat ya. Ini apa? Angkanya. Terus next. Perkawinan anak. Nah, ini yang anak punya anak masih anak di beberapa daerah yang masih sangat kuat budayanya, paceklik, gagal panen, dicerai, jadi janda, masih anak. Ya. Jadi anak punya anak masih anak, sudah janda masih anak. Jadi kebayang melahirkan umur berapa? Dan kalau dia kawin, pasti dia drop out dari sekolah, wajib belajar kita gagal. Dan kalau dia kawin, resiko tertinggi kesehatannya ada pada ibu dan anaknya. Ya, karena kan secara fisik dan apa, pasti kalau ada yang dokter di sini, yang paling minimum usia itu adalah 21 tahun. Tapi kalau sekarang baru lulus SD udah kawin, makanya tadi kita mengawinkan 2 variabel ini, antara angka ini dengan angka kematian ibu linear, di mana angka ini tinggi, angka kematian ibunya tinggi. Ya, kita kawinkan lagi nanti dengan stunting, di sana juga angkanya tinggi. Jadi risiko pendidikan drop out, wajib belajar kita tidak tercapai. Kedua, risiko kesehatan kita, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, angka stunting, itu korelasinya kuat sekali dengan perkawinan anak ini. Makanya tahun 2019 kebetulan saya yang memimpin untuk merevisi undang-undang perkawinan kita, karena di undang-undang perkawinan kita tuh 16 tahun boleh kawin. Ya. Nah, sekarang direvisi sudah minimum 19 tahun. Minimal lulus SMA dulu. Meskipun dari teman-teman kesehatan meminta untuk 21 tahun. Ya, tapi diskusi dengan DPR, malah DPR awalnya juga relaktan juga untuk merubah, tapi alhamdulillah bisa. Jadi sekarang laki maupun perempuan minimal 19 tahun. Itu ke sana. Ya, ini coba gini masih banyak kan? Terus next. Nah, di NTB kan ya, angka kematian ibu melahirkan paling tinggi Indonesia, NTB. Nah, itu tadi angka kematian apa? Angka perkawinan anaknya. Coba-coba yang angka perkawinan anak tadi sebelumnya. Nah, ini kan NTB angka kematian ibu melahirkan tertinggi. Memang angka perkawinannya juga tertinggi. 16 dari 100 anak di NTB kawin. Jadi nggak bisa, pasti wajib belajarnya yang terganggu. Jadi angka-angka di sektor kesehatan terganggu semua. Padahal biaya operasional sekolah, beasiswa semua digerojokin. Tapi begitu
kawin drop out udah ya. Terus next. Nah, ini untuk yang pendidikan yang jenjang pendidikan ya, yang SMP ke atas. Saya memperbandingkan antara laki dan perempuan karena kita mau bicara kesenjangan kan. Ini tadi judulnya kan mau menutup kesenjangan kan. Nah, ini figurnya seperti ini. Terus next. Nah, ini tadi saya menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya. TPAK kita yang tadi kalau naik 3% aja ya Pak ya, nggak usah banyak-banyak, 3% aja itu kita bisa naik 135 miliar US dollar. Itu nolnya berapa tuh? Tinggal di ini. Nah, tapi kalau dilihat dari grafik ini kan time seriesnya nih. Coba kita lihat 12 tahun terakhir ini dengan angka yang terakhir ya. Perempuan 54, laki-laki 84. Gapnya tuh masih 30%. Sementara rata-rata kenaikan selama 14 tahun ini, kalau dilihat, itu per tahun tuh hanya naik 0,5%. Jadi kalau tadi sebetulnya McKinsey ingin naik 3%, itu sebetulnya kalau kita dalam posisi normal, 6 tahun itu akan bisa kita capai. Dengan asumsi tadi, per tahun naik 0,5%. Tapi itu kalau effort kita nggak luar biasa ya, itu 6 tahun. Jadi kalau McKinsey dikeluarkan kemarin, ini ya Pak ya, yang 2000 perhitungan dengan data basis 2020 ya, karena memprediksi untuk 2024, 2025, nah itu dia tarik mundur 6 tahun tuh, karena melihat Indonesia deltanya 0,5%-an aja. Nah tapi kemudian ada COVID kan, ya udah kita udah mulai kacau itu. Nah jadi gap di sini gender gap 30% Bapak Ibu sekalian antara labor force participation rate-nya perempuan dengan laki-laki. Jadi kalau tadi naik 0,5%, perempuan mau mengejar ketertinggalannya laki-laki, berarti perlu waktu sekitar 60 tahun, Bu Sinta. Jadi 60 tahun loh at least baru mengejar ketertinggalan untuk berpartisipasi. Ya, belum take a lead, belum dampaknya ke health, belum ke yang ini, baru partisipasi dalam pasar kerja. Ya, nah jadi ini, jadi kalau kita mau menutup kesenjangan, memang at least perlu 60 tahun. Jadi memang kita perlu afirmasi sama-sama sehingga itu bisa kita percepat. Ya, terus next. Nah ini kalau dilihat per provinsi, memang banyak banget. 16 provinsi, ini belum masuk Papua yang 4 itu ya, jadi kita masih pakai 34. Terus next. Nah, laki-laki perempuan, itu lihat, hampir semua daerah kan muncul kesenjangannya, dan semua perempuan lebih rendah dari laki-laki dengan potret yang ada di sini. Bandingkan di Bali, 70% perempuannya berpartisipasi dalam pasar kerja, dibandingkan dengan Riau yang terendah, 44% perempuan di sana. Ya. NTT nomor 2 tertinggi ya. Terus next. Nah ini yang Global Gender Gap Index. Ini yang digunakan oleh World Economic Forum ya, WEF. Nah Bapak Ibu sekalian lihat itu hitungannya, ukurannya jauh lebih kompleks lagi. Ini yang setiap kali Pak Menteri, Bu Sri Mulyani juga ya selalu pakai data ini karena dia lebih sensitif indikator ini. Ya, Global Gender Gap Index kita. Dan tapi kita lihat yang merah di bawah tuh, ranking kita 92, ranking di ASEAN nomor 6, di G20 nomor 12, di MIKTA nomor 3. Ya, yang diukur itu labor force, upah, pendapatan per kapita, kemudian legislator dan lain sebagainya, yaitu to decision making, education attainment, health and survival, sama political empowerment. Jadi ada persentasenya perempuan sebagai menteri dan jumlah tahun kepemimpinan kepala negara perempuan. Ini diambil menjadi ukurannya, ya. Dan ini World Economic Forum yang pakai ini, gitu, ya. Nah sempat kita sebetulnya Global Gender Gap Index kita sempat turun lumayan, tapi kemudian kemarin naik lagi, ya. Karena variabel-variabel yang di luar untuk Indonesia juga
turun karena perempuan sebagai menterinya turun ya Pak Teten ya. Karena Bu Khofifah jadi gubernur jadi nggak menteri lagi gitu, terus jadi jadi itu ukurannya. Dulu kita juga tinggi karena masih ada Bu Mega yang sebagai presiden, nah yang gitu-gitu ya. Ini petanya. Terus next. Ada mengukur indeks kualitas keluarga. Semua indikator tadi, Bruk kalau ditempelin ke, tadi kan individu, begitu ditempelin ke level keluarga, ini potret Indonesia. Dan family based approach sudah menjadi tren global ya di seluruh dunia, bagaimana melihat keberhasilan itu nggak bisa hanya individu. Apalagi sekarang kita bicara ketenagakerjaan perempuan. Kenapa banyak perempuan udah punya bayi anak pertama terus drop out dari pasar kerja. Nah ini yang kemarin dibahas juga sama Bu Sinta nih di B20 ini. Jadi kenapa itu coba? Karena sebagai perempuan meskipun suaminya bilang enggak kamu tetap aja kerja boleh. Tapi perempuan ini voluntarily akhirnya keluar dari pasar kerja karena berpikir aduh di kantor nggak ada, aku mau merah asi nggak bisa, aku mau anakku nanti gimana ini itu. Kalau aku bayar babysitter, lah gajiku sama dengan babysitter, ya kan? Bagi mereka yang upahnya persis UMR, kan gaji babysitternya sama dengan gajinya dia. Jadi banyak sekali selain isu-isu double burdennya dia juga ya, yang multitaskingnya itu. Jadi ini kemudian dipotret di level keluarga, memang kemudian akhirnya rontok dengan sendirinya gitu, karena banyak akhirnya perempuan yang kemudian putus dari pasar kerja, itu yang menjadi bagian. Makanya muncul isu-isu glass ceiling, seolah-olah perempuan tuh kalau glass ceiling kan seolah-olah tidak ada hambatan, padahal dia tidak bisa naik ke atas karena dari dirinya sendiri juga menempatkan dirinya seperti itu. Nah inilah mengapa kemudian kita regulasi-regulasi program kemitraan dan lain sebagainya kita desain untuk bagaimana menghilangkan barrier ini yang dialami oleh para perempuan sehingga dia bisa tetap kerja tetapi dia juga bisa tetap menghandle yang lainnya. Meskipun ini juga masih ada isu multiple burden-nya yang dialami oleh perempuan juga. Jadi data banyak banget ya. Jadi kayaknya saya lebih baik berhenti di sini dulu karena Bu Sinta juga banyak data ya dari sisi dunia usaha ini ya. Jadi nanti bagaimana program-program itu kita bisa pakai dimensi spasial untuk intervensi, sectoral approach juga bisa kita lakukan, dan family base juga bisa kita lakukan. Kementerian kami mempunyai satu program yang juga sudah beberapa tahun sejak Bu Bintang menjadi menteri, dan itu juga ada arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden memberikan arahan bahwa kita harus menangani 5 isu besar, yaitu mulai dari pemberdayaan perempuan terutama di bidang ekonomi, terus kemudian yang keduanya bagaimana peran perempuan itu dalam pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga, kemudian violence against women and children, ini yang angkanya kapan turun, perasaan udah yang dilakukan udah banyak, tetapi ternyata semakin ya semakin berani banyak yang melapor sekarang. Mungkin dulu lapor nggak tahu kemana dan ini ya, sekarang kayaknya tiada hari, dan ini Bu Menteri mohon maaf juga malam ini tidak bisa bergabung sama kita karena beliau juga sedang berada di Sulawesi. Tadi saya matur sama Pak Menteri habis dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat terus kemana, jadi untuk banyak hal yang emang kayaknya tiada hari tanpa violence ya. Ada undang-undang TPKS ya, tapi kayaknya kasusnya juga tambah banyak juga. Nah ini challenge kita. Kemudian juga barriernya perempuan yang perlu kita handle bersama. Kita Kementerian PPPA sekaligus melapor Pak Menteri bahwa RUU, ya Ibu Sinta juga karena kemarin dengan Apindo dan Kadin juga. Jadi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan itu sudah disetujui oleh DPR untuk tingkat 1. Jadi tinggal paripurna saja. Ini makanya saya tadi agak telat, agak liar, udah berapa malam nggak tidur karena untuk bisa di dok itu ternyata kita pasal tentang cuti ini lama banget ya. Akhirnya kita pakai yang
ada di Omnibus Law-nya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, jadi untuk bisa harmoni antar regulasi. Jadi Bu Bapak sekalian, kira-kira seperti itu. Nanti mungkin slide lainnya kita bisa sampaikan pada saat kita berdiskusi. Jadi ini masih melempar isu-isu utama yang perlu menjadi perhatian kita bersama di level sektoral, di level spasial, dan di level individu versus level family. Ya. Demikian, terima kasih. Iya. Paparan yang cukup komprehensif, kita jadi lebih terbuka lagi, ternyata gapnya banyak ya Bapak dan Ibu. Dan saat ini Ibu Leni menjabat sebagai Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, dan juga sebelumnya pernah sebagai Asisten Deputi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Kementerian KPPPA. Dan saat ini sudah bergabung ada Ibu Sinta Wijaya Kamdani, saya persilakan untuk bergabung bersama kami di depan. Ini datang-datang langsung ditodong untuk presentasi. Baik. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini senang sekali Mbak Menteri, kita malam-malam bisa ngomongin gender. Jadi mungkin udah pada setelah buka sudah untuk menutup hari kita bicara satu topik yang sangat penting. Mungkin nanti kita lebih banyak waktu untuk diskusi. Saya akan ada sedikit presentasi. Ini sebenarnya kalau kita bicara soal kesetaraan gender, ini suatu topik yang benar-benar dekat di hati saya, dan saya selalu mengaitkan sebenarnya lebih untuk economic opportunity for women ya, jadi lebih economic empowerment untuk kaum perempuan. Dan disinilah mungkin Pak Menteri Teten nih, kalau namanya ekonomi untuk perempuan ya pasti kita bicara juga UMKM. Nah, mungkin saya sedikit sharing, kalau kita mengatakan kita mau mencapai visi Indonesia Emas 2045, tentunya kita harus tahu bahwa kita mau keluar dari middle income trap, kita mau menjadi negara berkekuatan ekonomi keempat dunia, kita mau PDB kita itu mau naik dari 14.600 sampai dan mencapai 15.700 dolar. Nah, juga yang penting adalah menjaga pertumbuhan ekonomi. Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas tuh tumbuhnya harus 6-7%. Pertanyaannya gimana sih bisa jadi negara maju? Nah, kebetulan kami di Kadin juga baru buat namanya peta jalan Indonesia Emas 2045, dan itu kita sebutkan di situ ada 4 hal yang penting untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Pertama adalah meningkatkan resiliensi, mendorong kesejahteraan, kemudian memajukan keberlanjutan, sustainability, dan yang terakhir yang kita mau bicara malam ini adalah juga bagaimana caranya kita bisa memperkuat inklusivitas. Jadi inklusi ini kalau kita bilang inklusi adalah kaum rentan, kita bicara UMKM tapi juga kaum perempuan. Nah, inilah mungkin yang kita akan fokuskan di tema hari ini, dan ini juga berkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi untuk UMKM perempuan, khususnya kita juga nanti akses pelayanan dari segi akses pembiayaan dan lain-lain untuk enabler peningkatan kewirausahaan perempuan. Nah, saya mungkin di sini mau sedikit sharing data. Kalau kita mau menjadi negara maju itu kita punya kesempatan 10 tahun ke depan untuk bonus demografi Indonesia. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa ketahui bahwa saat ini yang sangat menguatkan adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa dari investasi yang masuk juga di Indonesia ini semakin turun, udah shifting dari padat karya kepada padat modal. Sehingga kemudian kita melihat bahwa industri ini tidak cukup untuk bisa menyerap tenaga kerja. Jadi caranya adalah apa? Caranya adalah kita mesti create jobs melalui penciptaan UMKM. Cuman permasalahannya di sini tidak hanya menciptakan UMKM baru atau wirausaha baru, tapi kita mesti memastikan bahwa UMKM itu naik kelas. Jadi inilah salah satu program yang kita selalu katakan kepada Kementerian UMKM, kepada Pak Teten, gimana nih caranya UMKM kita bisa naik kelas. Nah, untuk melihat data yang penting adalah kita melihat bahwa di slide berikutnya UMKM perempuan itu 64,5% dari seluruh UMKM. Jadi
Ini besar sekali porsi UMKM perempuan. Tapi kebanyakan itu mereka ada di informal sector. Ini juga yang harus jadi perhatian. Jadi kalau lihat kontribusinya kita nggak usah doubt, 61% penyumbang total PDB nasional, 97% untuk penyerapan total tenaga kerja, dan 60% dari total investasi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat apa sih dampak yang positif kalau kita mengembangkan kesetaraan gender pada ekosistem bisnis kita. Pertama adalah ketika lebih banyak perempuan yang bekerja, ekonomi akan semakin tumbuh dan menutup kesenjangan gender ini diperkirakan dapat berkontribusi sebesar 7 triliun US dollar untuk ekonomi global. Jadi peningkatan PDB per kapita sebesar 20%. Imagine. Kemudian ada studi lagi dari McKinsey, peran perempuan dalam ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan global hingga 12 triliun US dollar. Nah, penelitian juga Bank Dunia mengatakan dengan meningkatkan partisipasi perempuan sampai 58,5%, PDB-nya akan bertumbuh 62 juta US dollar per tahun. Jadi berinvestasi dalam layanan perawatan pekerjaan yang layak bagi perempuan ini berpotensi menciptakan 300 juta lapangan pekerjaan pada 2035. Jadi ini bukan data dari saya, ini menunjukkan data riset yang sudah clearly. So ini udah nggak usah di-argue lagi nih Pak Menteri. Memang kalau kita mendukung dari segi women empowerment udah pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, tapi kalau kita lihat masih banyak nih tantangannya bagi kaum perempuan. Ini secara umum kita lihat bahwa budaya serta stigma masyarakat yang masih kuat terhadap peran ganda perempuan. Ini selalu masih ada. Makanya tadi ada yang mengatakan, Bu Leni ya tadi mengatakan bahwa banyak perempuan yang mundur ya dari pekerjaannya, dari pasar kerja. Dan kita juga lihat apalagi nanti perempuan yang di kepemimpinan itu lebih parah lagi. Jadi kebanyakan dia berhenti di middle management aja sudah berkurang dari sebelumnya mungkin middle management 20% naik ke atasnya cuma 5%, dan banyak yang perempuan yang kalau di dunia kerja tuh lebih baik nggak usah dipromosikan lah gitu karena sulit. Ada dengan peran ganda ini kita mendingan tidak perlu terlalu berambisi dalam berkarir, tidak perlu menjadi pemimpin di bisnisnya. Nah, yang menarik juga adalah perempuan juga masih mengalami keterbatasan dalam akses ke pendanaan. Ini berdasarkan IFC datanya 80% dari UMKM perempuan ini memiliki kebutuhan kredit dan tidak terlayani atau kurang terlayani dengan baik. Kemudian juga ada kesenjangan pembiayaan untuk pengusaha perempuan mencapai miliaran dolar. Dalam berusaha, perempuan sering tidak memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan. Ini menarik. Saya rasa mungkin banyak yang juga mengalami bahwa dibutuhkan persetujuan daripada suami, dan ini berpengaruh besar dalam kesulitan perempuan dalam mendapatkan agunan dan lain-lain. Kemudian juga pengusaha perempuan menemui hambatan bahwa mereka tidak mengetahui proses untuk melegalkan bisnisnya. Jadi itu yang tadi saya katakan mengenai informal dan formal sector. Jadi ini sekarang yang banyak, kita lagi Apindo juga lagi banyak dorong untuk membantu mengkonvert dari informal ke formal sector. Dan dibandingkan laki-laki, wirausaha perempuan juga memiliki tantangan dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan keuangan. Selain itu kita juga kerap kali kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah. Ini yang menarik, laporan yang dikeluarkan dari UNDP menunjukkan hanya 15% wirausaha perempuan yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sepanjang 2020. 15%, imagine. Nah, jadi kami melihat bahwa dari sisi pelaku usaha, bahwa kami menyaksikan beragam upaya yang memang sudah dikerahkan oleh pemerintah untuk juga keuangan yang lebih inklusif ini, sayangnya masih ada kesenjangannya. Jadi saya cuma share ini berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Memang kita lihat bahwa literasi keuangan ternyata perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Namun
tingkat inklusinya justru lebih rendah dengan perbedaan 2,4%. Jadi literasinya kelihatannya perempuan lebih baik, tapi ternyata kenyataannya inklusinya justru lebih rendah. Dan memang kita sudah melihat upaya-upaya, ini saya nggak akan share secara detail di sini ya, tapi bisa dilihat bahwa seperti banyak sekali program dari OJK dan lain-lain untuk membantu dari segi juga dari kementerian dan juga dari perusahaan-perusahaan yang membantu dari program inklusi pembiayaan. Nah, laporan yang sama ini juga menunjukkan bahwa 89% responden perempuan menyatakan bahwa mereka belum menerima pelatihan terkait keuangan. Responden perempuan juga menyatakan mereka tidak paham cara mengakses informasi dan mengikuti latihan, serta perempuan membutuhkan pelatihan menyangkut perubahan pola pikir, misalnya membangun kepercayaan diri dan lain-lain. Ini saya cuma sekedar sharing aja. The next slide itu menunjukkan sama dengan Ibu Leni mengenai progres kesetaraan gender di Indonesia. Jadi tadi juga sudah disampaikan memang kami melihat mengukur efektif tidaknya implementasi kebijakan inklusif itu adalah melalui Global Gender Gap Report ini, dan memang angkanya baik itu bidang pendidikan, dimensi kesehatan dan lingkungan hidup, ini semua nilainya sangat rendah, dan juga partisipasi dan peluang ekonomi skornya juga masih 0,66 ya, jadi masih rendah sekali. Jadi ini kita melihat masih ada ruang untuk pengembangan yang signifikan untuk memastikan kesempatan lebih besar bagi pemberdayaan dan penguatan untuk kaum perempuan. Nah, apa yang sudah kami lakukan di Apindo? Jadi Apindo ini kita melihat konsepnya sebagai ekosistem enabler bagi pemberdayaan perempuan. Pertama, kita punya program untuk mendorong inklusivitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha. Dan ini secara bertahap untuk mendukung isu kesetaraan gender di tempat kerja. Jadi kami mengajak semua perusahaan-perusahaan, kita juga punya program karena banyak perusahaan mengatakan kita mau melakukan ini, kita sudah, tapi apa sebenarnya step apa yang harus dilakukan. Nah, ini kita punya juga program sertifikasi dengan koalisi untuk women empowerment. Nah, koalisi bisnis untuk women empowerment, dan di sini kita punya sertifikasi khusus untuk perusahaan-perusahaan untuk bisa mengakses bagaimana bisa menegakkan kesetaraan gender di tempat kerja, termasuk masuk ke dalam peraturan perusahaan. Ini suatu hal penyiapan infrastruktur untuk kaum perempuan dan lain-lain. Kemudian advokasi, ini advokasi di promote gender mainstream ini sangat penting. Jadi advokasi non-standard form of employment yang berkontribusi terhadap PDB seperti domestic workers dan pekerjaan sistem flexible working hour. Kemudian juga advokasi isu-isu kesetaraan gender dan hak perempuan untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian. Kami menyusun panduan kesetaraan dan inklusivitas di tempat kerja, juga disertai dengan buku modul pelatihan, kita tim fasilitator penerapan kesetaraan dan lain-lain. Kemudian kami juga sudah melaksanakan ini dengan lebih dari 500 perusahaan. Kami juga menerbitkan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di tempat kerja, dan ini selama pandemi ini ternyata jumlahnya juga sangat meningkat, dan ini mungkin sistem dan mekanismenya yang sekarang sudah kami lakukan dengan deklarasi tripartit juga antara pemerintah, pengusaha, dan para pekerja. Nah, yang penting yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga adalah mengenai program Apindo untuk pengembangan UMKM perempuan melalui program UMKM Merdeka. Jadi ini program Pentahelix yang kami kerjasamakan dengan universitas, dengan perusahaan-perusahaan dan UMKM, di mana sekarang kalau namanya magang itu tidak hanya magang di industri tapi juga magang di UMKM. Dan ini saya rasa penting karena ternyata pelajar-pelajar itu banyak yang mau jadi UMKM. Dan di sini kita juga dalam program yang ada, mereka mendapatkan kredit di universitas, kemudian mereka bisa magang
dan mendapat mentor. Nah ini yang sangat penting karena mentoring ini adalah kunci dan ini kita mulai dengan program pengusaha mengajar dan mentoring khususnya juga untuk para UMKM. Yang kami lakukan di sini adalah sebagai ekosistem enabler, kita juga melihat bahwa UMKM perempuan itu perlu dari segi kapasitas sensitif untuk peningkatan literasi digital maupun literasi keuangan, tapi juga kalau kita lihat faktor dari segi pengembangan UMKM sendiri, ini kita melihat dari akses marketnya, baik itu market dalam maupun luar negeri, dari akses pembiayaannya, ini juga sangat penting karena banyak sistem permodalan yang mungkin belum efektif oleh banyak UMKM perempuan. Nah di Apindo ini kebetulan kami khusus punya bidang SDG sekarang dan di situ nomor 5 untuk kesetaraan gender kami punya program-program yang berkaitan dengan bagaimana kita juga bisa meningkatkan kelayakan daripada pengembangan UMKM perempuan dan ini menarik karena program mentoringnya ini justru dari pengusaha-pengusaha yang sudah mapan, pengusaha perempuan yang dia di match dengan juga para UMKM perempuan. Jadi ini program nationwide ya di seluruh Indonesia. Kami sudah ada di 20 provinsi programnya dan kami lihat sangat menarik karena jaringan yang dibangun ya. Saya ini sekarang mau highlight karena jaringan ini ternyata sangat penting. Pada saat kita bawa beberapa produk-produk UMKM perempuan untuk go global, ini sangat menarik karena sebenarnya kesempatan dan peluang itu sangat besar. Cuman inilah bagaimana perusahaan-perusahaan besar juga perlu membantu untuk membuka jaringan dan juga supply chain daripada para UMKM ini. Dan jadi kami sekarang tidak hanya dari hulu tapi terus sampai ke hilir sampai masuk ke pasar baik di dalam maupun ke luar negeri. Nah mungkin itu sedikit gambaran mengenai beberapa program yang menyangkut pemberdayaan perempuan dan mungkin nanti di diskusi kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sinta, mari bergabung. Ya betul, tadi sudah disampaikan bahwa peran pelaku usaha perempuan terutama UMKM ini juga sangat penting untuk bisa menutup gender gap yang ada saat ini. Dan juga tadi juga sudah disampaikan bahwa ada peran-peran yang sudah dilakukan oleh Apindo juga dan juga Kadin untuk membuat sebuah modul inklusi, kemudian juga membuat pedoman kekerasan yang ternyata itu akan berimpact juga untuk menutup gender gap. Nah sekarang kita akan berdiskusi, saya akan menyapa beberapa tamu undangan yang sudah hadir. Di sini ada Ibu Hana Keraf dari Duanyam, entrepreneur kita, dan juga ada Ibu Riana Kusuma dari Batik Riana, entrepreneur juga. Boleh berikan tepuk tangan. Kemudian ada Ibu Ristika Putri, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Khairul Saleh, Asdep Kemenko Perekonomian yang sudah hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kita buka sesi diskusinya, saya akan membuka 1-2 penanya, kemudian kita akan berdiskusi lebih lanjut. Ada yang ingin bertanya langsung? Sebelah kanan, oke. Boleh dibantu mikrofonnya? Silakan sebutkan Mbak, siapa namanya? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olis dari Wahid Foundation. Dan diskusi malam ini sangat menarik Bu Leni dan Bu Sinta mengenai bagaimana kita melihat aspek sosial dalam perekonomian, khususnya membicarakan terkait ekonomi itu nggak akan pernah terlepas dari yang namanya gender dan ekonomi gitu ya. Nah Wahid Foundation sendiri kami punya pengalaman real di lapangan ya. Kalau tadi kita banyak mendengar sharing mengenai bagaimana kemudian pengaruh utama gender di sektor formal ya, khususnya pekerja gitu dengan berbagai regulasinya. Nah kami di lembaga sosial mencoba selama kurang lebih 10 tahun ini Bu menginisiasi yang namanya Microfinance for Ethnic and Harmony. Kami membuat semacam koperasi Cinta Damai Wahid yang mewadahi kelompok perempuan penggerak perdamaian di tingkat desa. Dan kami bekerja saat ini kami memiliki 1.700 anggota koperasi ini semuanya itu perempuan.
ada hal yang menarik memang ketika kita berbicara mengenai women economic empowerment melalui program Women Participation for Inclusive Society. Kami mencoba bekerja di 3 pilar pendekatan. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, yang kedua adalah partisipasi perempuan dan pembangunan perdamaian. Nah, kita melihat bahwa ada 5 komponen utama yang kami pelajari. Yang pertama, ekonomi, pemberdayaan ekonomi itu bisa meningkatkan akses, bisa meningkatkan kepercayaan diri gitu. Ketika perempuan berdaya, kepercayaan dirinya meningkat, lalu dia memiliki kekuatan untuk memilih. Dan yang kedua kemudian mendapatkan akses terutama, dan yang terpenting adalah kontrol. Dan yang terakhir kami mendorong bagaimana perempuan ini bisa terlibat di dalam perubahan sosial di lingkungannya begitu. Namun dalam perjalanannya kami melihat problem utamanya ada pada lingkungan yang kurang mendukung saya kira. Dan pertama lagi-lagi ketika berbicara mengenai aspek sosial di dalam konteks ekonomi, yang terlihat adalah bagaimana kita bisa melihat problem gap itu yang begitu luas. Yang pertama ketika perempuan berdaya, tantangannya ada aja karena dianggap sebagai kemudian ancaman di dalam relasi dengan laki-laki. Itu yang terjadi karena kita bekerja dengan kelompok perempuan menengah dan underprivileged di tingkat desa. Lalu yang kedua adalah kita perlu meyakinkan bagi kelompok laki-laki bahwa pemberdayaan ekonomi ini juga memberikan benefit kepada mereka. Itu juga yang menjadi tantangan. Dan yang terakhir adalah sayangnya di dalam sistem sosial maupun regulasi, bahkan di entitas paling bawah di tingkat desa, itu tidak cukup mendukung. Artinya ada banyak modalitas besar yang bisa digunakan oleh negara ini ya untuk meningkatkan tadi UMKM naik kelas, lalu kemudian pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput, salah satunya melalui badan usaha milik desa. Tetapi karena ketika ngomongin ekonomi dilepaskan dari aspek sosial, lagi-lagi ini nggak terbaca gitu. Jadi itu yang problem kami gitu sebagai lembaga sosial yang mencoba untuk menyeimbangkan antara kita bicara konteks sosial dan konteks ekonomi. Nah, tahun ini melalui koperasi kami mencoba untuk menginisiasi dan mensupport beberapa komunitas-komunitas perempuan di berbagai daerah yang mereka mendampingi para perempuan penyintas korban kekerasan begitu. Nah, problemnya adalah ketika perempuan korban kekerasan itu didampingi, problem kemudian setelah mereka selesai kasusnya mentok pada gimana perempuan ini untuk melanjutkan hidupnya. Sedangkan organisasi-organisasi ini tidak cukup memiliki akses ekonomi. Nah, itu yang coba kita cari tahu. Sebenarnya kami semua juga pengen belajar gitu ya dari teman-teman semuanya untuk kemudian kita bisa berbicara dalam konteks ekonomi tidak bisa terpisah dari aspek sosial gitu di dalam sebuah kacamata ekofeminisme gitu. Terima kasih, mungkin itu. Terima kasih, betul. Jadi memang sosial dan lingkungan ini tidak akan pernah bisa lepas ya dari peranan kita sebagai perempuan. Dan mungkin dari Ibu Leni atau Ibu Sinta ada yang ingin ditanggapi dulu? Aku sedikit ya. Terima kasih, Mbak siapa tadi? Mbak Oles dari Wahid Foundation. Mbak Olis. Terima kasih. Saya kebetulan melihat langsung Desa Damai di Kabupaten Sleman. Ya. Jadi pada waktu itu kami menjadi host untuk ASEAN Women Peace and Security ya di Yogyakarta. Kemudian seluruh tamu baik itu ASEAN maupun ASEAN partners ya, jadi negara Amerika, Inggris semua hadir ya waktu itu ya. Ada beberapa negara. Saya kebetulan yang ketuanya Bu, jadi waktu itu. Nah, jadi memang betul yang disampaikan Mbak Olis ini. Bagaimana jadi kalau bicara perempuan kan kuncinya APKM ya. Akses, partisipasi, kontrol, manfaat. Dia bisa punya akses tapi dia tidak berpartisipasi ya percuma gitu ya. Dia punya akses, dia berpartisipasi tapi dia tidak pada posisi mengambil keputusan, ya percuma juga akhirnya. Dia punya akses, dia berpartisipasi, ngambil keputusan, tapi kok nggak dapat manfaat ya, gitu, dari apa yang terjadi dalam pembangunan ini. Jadi APKM itu kuncinya untuk semua kita bicara
bagaimana membuka opportunity tadi kalau pakai bahasanya Bu Sinta. Nah, di desa damai yang dikembangkan oleh Wahid Foundation itu berbasis desa dan penggeraknya memang perempuan di sana. Entry point-nya apa? Entry point-nya dari ekonomi, dikemas dalam koperasi. Ya, jadi memang kami mempunyai banyak sekali modeling yang kami lakukan, ini dikawinkan dengan itu dikawinkan dengan ini. Dari semua modeling yang sudah kami lakukan di tingkat desa, ternyata yang paling powerful adalah kalau kita entry point-nya dari ekonomi. Itu udah no question untuk itu. Ya, jadi kita mau bicara konflik masuk ekonomi, karena semua akan menjadi lumer kalau kita kaitkan itu dengan ekonomi. Perkawinan anak yang begitu sulitnya di negara kita ini sampai dengan tahun 2019 kan begitu sulitnya, kita intervensinya masuk desa lewat ekonomi. Ya, jadi akhirnya banyak sekali masalah-masalah sosial yang selama ini stagnan atau macet atau mungkin menjadi berkerak sampai bertahun-tahun nggak moving gitu ya. Nah, itu intervensi dari ekonomi ternyata memberikan kontribusi yang luar biasa, dan memang penggeraknya sebagian besar. Ada juga yang bapak-bapaknya, karena kalau ekonomi dikombinasikan parenting, itu yang terjadi di banyak desa yang kami kembangkan, itu penggeraknya jadi dua, perempuannya di ekonominya, bapaknya bantu dari sisi parenting. Dari desa yang kami lakukan, akhirnya prevalensi merokok menjadi 0, ya, bapak-bapaknya kita beri advokasi, bekerja sama dengan fakultas kedokteran dari berbagai universitas yang terdekat. Jadi misalnya di Kabupaten Magelang kerjasama dengan UGM, nanti di Banten dengan Tirtayasa, nanti di mana. Nah, masyarakat kita ternyata memang dengan aparat kesehatan itu paling takut ternyata. Ya, jadi kalau kita campaign jangan merokok gitu, kalau yang ngomong ibu-ibunya atau yang ngomong siapa aja, tapi begitu dokter yang ngomong langsung itu cep gitu, berhenti merokok. Dan saya pernah menulis ya di media tentang rokok dan telur, ya. Jadi itu yang akhirnya bisa membantu merokok prevalensi 0, stunting desa itu langsung 0. Kenapa? Konsumsi rumah tangga berpindah dari beli rokok untuk beli telur. Jadi ini simple kan? Jadi kesadaran dari bapak-bapaknya yang akhirnya memberikan kontribusi. Nah, jadi kombinasi dalam sebuah desa, kebetulan Wahid masuk lewat peace ya, perdamaian, kombinasi dengan ekonomi. Ada yang ekonomi kombinasi dengan anti merokok, ekonomi dengan stunting, ekonomi dengan angka kematian ibu, ekonomi dengan perkawinan anak, ekonomi dengan violence. Mbak Ana nih termasuk yang bantuin kami menggarap yang tadi dibilang para perempuan yang korban kekerasan. Hari ini rumahnya di Pondok Indah, begitu dia mengalami KDRT, hari itu juga dia miskin. Ya, jadi karena apa? Properti dan sebagainya udah gak ada, dia bisa akses itu. Nah, ini yang siapa nih yang ngurusin yang kayak gini nih, ya kan? Nah, jadi makanya perempuan masuk ke dalam kelompok the most vulnerable groups of people. Ya, kalau kita mau pakai bahasanya SDGs atau bahasanya global. Nah, itu yang mereka korban violence atau korban disaster, ya, korban konflik, ini sebagian besar perempuan dan anak. Jadi memang saya rasa topik malam ini kalau kita membahas semakin dalam, semakin kita korek gitu ya, semakin banyak, tetapi semakin sebetulnya di satu sisi semakin mempertajam effort kita ya untuk bahwa membantu perempuan memang itu akan memberikan multiplier impact yang sangat besar ya, karena dia yang dia makan mungkin sedikit, sisanya untuk yang lain ya. Itu nanti mungkin teman-teman ini termasuk Bu Hana mitra kami juga membantu dari yang zero dan saya rasa apalagi tempat Pak Pepen ini wah banyak banget ini, makanya tuh UMKM-nya Bapak tuh ya Pak ya, itu benar-benar penyelamat, benar-benar itu udah udah deh susah deh nyampeinnya ya Pak saking ininya. Jadi
dan terkadang kita misalnya target-target yang tadi saya sampaikan di desa misalnya atau di sebuah kabupaten, kita punya UPTD ya untuk pelayanan bagi para perempuan korban gitu. Nah itu pelatihnya nanti dari tempatnya Bapak. Jadi terus nanti kalau kurang modal tempatnya Bapak juga. Jadi kita kerjasama antar sektornya sangat bagus gitu ya. Tetapi memang kita juga perlu apa yang tadi filling the gaps ya. SDGs itu kan to reach unreached gitu ya. Kita harus menjangkau yang selama ini tidak terjangkau. Dan salah satunya adalah para perempuan yang berada di 3T, perempuan korban kekerasan, perempuan yang berada di daerah konflik, perempuan korban bencana, ya kan, kemudian dia tiba-tiba bencana macam-macam ya, kayak COVID kan kemarin juga termasuk bencana, dan yang kemudian tidak, akhirnya dia dipaksa dalam kondisi menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Nah itu Bapak Ibu sekalian, long way to go, tapi saya rasa kita punya kekuatan karena ada Ibu Bapak semua yang hadir di sini. Betul. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Leni. Dan ketika kita bicara mengenai pelaku usaha, di sini ada Ibu Sinta yang mungkin ingin saya tanyakan adalah banyak sekali tantangan yang tadi sudah dipaparkan bahwa perempuan ini paling banyak kalau berbicara masalah UMKM adalah pembiayaan, akses pembiayaan. Kadangkala keputusan untuk meminjam di bank itu harus dari persetujuan suami atau kepala keluarga yang itu adalah laki-laki. Nah, kalau saya boleh tanya nih, banyak sekali tantangan. Apa sih satu hal yang paling sebenarnya menjadi tantangan untuk perempuan pengusaha begitu? Jadi mungkin satu ini akan kita fokuskan supaya kebijakan-kebijakan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Leni itu lebih, oh ini paling pas menyasar pada tantangan yang nomor satu ini. Kira-kira itu apa ya Ibu Sinta? Saya rasa jadi kalau saya ngelihat ini kan makanya kenapa saya selalu mengatakan ekosistem enabler ya. Jadi kalau ditanyakan apakah kalau ini selesai satu masa ini sebenarnya selesai, enggak gitu. Jadi ini semua saya rasa berkesinambungan. Makanya saya mengatakan tadi mulai dari akses to marketnya, kemudian akses to financingnya, maupun kapasitas building capacity daripada kaum perempuannya ini juga sangat penting. Nah ini semua perempuan itu bisa, kalau ini semua bisa terjangkau gitu. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan cuman karena satu masalah ini kita beres semua gitu ya. Nah saya tuh cuman mau sharing begini. Pertama adalah saya melihat kalau dari segi kesempatan equal, kalau kita selalu mengatakan kan kesetaraan gender itu equal opportunity ya. Jadi bukan perempuan mau lebih, tapi kita punya kesempatan yang setara. Nah di sini yang mungkin kalau kita lihat, saya mau ngambil contoh apa yang misalnya mengenai pembiayaan, akses pembiayaan yang tadi dikatakan. Kenapa dari awal tuh bisnis yang dikelola perempuan ini juga kadang-kadang nggak dianggap sebagai bisnisnya perempuan itu gitu, tapi lebih bisnis keluarga, kemudian suaminya yang di depan gitu kan. Dia mau mengambil tadi pinjaman ke bank itu harus dengan kolateral yang pasti dipegang oleh suaminya. Nah sebenarnya saya ingin sharing bahwa beberapa upaya yang kami lakukan sekarang adalah kita mencoba untuk membuat dobrakan. Misalnya kita sekarang sudah mulai ada yang namanya Women Fund. Jadi khusus kita mendukung, saya ini kebetulan mulai karena saya waktu itu gemes sekali ngelihat banyaknya para perempuan dengan startup yang bagus-bagus tapi nggak bisa dapat pendanaan ya. Jadi kemudian saya masuk melalui angel investing dan waktu itu saya bilang sama teman-teman perempuan, saya mulai kecil dengan teman-teman perempuan entrepreneur saya bilang let's start a fund, saya bilang untuk mendukung women startup gitu. Kita mulai kecil. Jadi kemudian dari situ saya melihat bahwa tidak hanya ternyata pembiayaannya, tapi mentoringnya itu yang kekuatan yang luar biasa. Jadi dengan kami menggabungkan antara mentoring dan memodali itu kemudian menjadi that's the turning point gitu ya. Jadi ini kita mulai kecil, sekarang udah banyak fund, malahan waktu di B20 Bu Leni ini kita launching fund yang jumlahnya mega-mega karena global ya kan. Tapi saya memberikan contoh bahwa sebenarnya upaya yang kecil ini kemudian sekarang banyak sekali perusahaan yang juga menarik untuk bisa membantu ya. Kita punya namanya Women Bond. Jadi udah gender, ada macam-macam gitu, dan ini suatu dobrakan innovative financing. Kita ada blended finance yang mendukung untuk tidak hanya perempuan dari segi SME perempuan, tapi juga organisasi perempuan.
Jadi sekarang nih kita ada yang untuk funding yang untuk organisasi perempuan, kita buat ASEAN Pool Fund, Gender Pool Fund itu untuk dorong bantu organisasi-organisasi perempuan sehingga mereka bisa bantu pengembangan daripada pemberdayaan perempuan. Jadi sekarang sudah banyak sekali kesempatan untuk kita. Yang penting nih mungkin nggak tahu berapa banyak yang tahu gitu loh kadang-kadang. Jadi saya merasa information sharing is so important gitu karena it's a pity bahwa Indonesia ini ASEAN Pool Fund yang kita fundraise sekarang itu projectnya tuh lebih banyak di luar Indonesia. Jadi ASEAN kan sayang gitu loh. Saya bilang nggak mau, kita fundraising di Indonesia, saya mau untuk project di Indonesia saya bilang kan. Nah ini kita berlomba-lomba karena di negara-negara ASEAN lain juga sama. Kalau udah konsep untuk pemberdayaan perempuan tuh besar sekali, banyak sekali proyek yang ada. Jadi memang di sini saya katakan tadi information sharing is very important, banyak kesempatan yang ada yang harus kita ambil gitu. Jadi inilah yang mungkin kita lagi menyiapkan juga satu platform yang bisa informasi-informasi ini lebih mudah untuk diakses untuk para pihak yang bisa mengambil manfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi karena Bapak, Ibu hebat di kanan kiri saya ini sibuk sekali, setelah ini akan meeting lagi, jadi mungkin satu pertanyaan penutup yang bisa disampaikan. Baik Ibu, silahkan dibantu. Ya. Oke, selamat malam semuanya, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan sore ini. Ibu Erika, terima kasih. Bukan sore ya, udah malam. Terima kasih untuk paparannya semuanya. Jadi saya Dahlia Sarjono, saya sebenarnya social etiquette consultant, tapi saya juga berkecimpung di UMKM melalui IWFCI, jadi International Federation of Women and Industry, dan juga co-founder dari World Fashionpreneur Connect. Nah, dari dua platform tersebut saya mendapatkan akses untuk bisa bergaul dengan para UMKM. Nah, yang dilihat tadi memang membanggakan sekali kalau Indonesia ini mempunyai jumlah UMKM tertinggi di Asia ya Bu ya. Namun yang kami juga lihat apakah mereka sustain gitu, karena berangkatnya banyak, gede jumlahnya. Tapi nanti yang sampai beberapa bulan setelah itu ada yang lanjut, ada yang enggak gitu. Nah, ini yang kami juga pahami atau kami lihat lah, kami pantau, dan di sini sebenarnya yang kami lihat itu di waktu mendirikan World Fashionpreneur Connect ini, kami melihat bahwa Indonesia ini sangat potensial sekali, ya kan, gitu. Kita banyak resources, kemudian juga perempuannya juga bagus-bagus dalam arti tangguh-tangguh untuk kreasinya seperti itu. Nah, jadi tadi memang kami lihat, nah sekarang yang sebenarnya bukan pertanyaan, kami juga ingin sharing dari seluruh yang saya sempat lakukan atau untuk mengajar maupun sharing di berbagai kesempatan termasuk melalui Jackpreneur seperti itu. Dari 50 peserta dari setiap kecamatan, karena kebetulan saya membimbing di beberapa kecamatan di Jakarta, itu 90% itu perempuan gitu. Jadi ini membanggakan banget untuk perempuan, ini senang banget. Nah, hanya memang tadi dilihat untuk mereka naik kelas, jadi yang kita lakukan ini adalah memang untuk pembimbingan untuk bisa naik kelas, dan ini termasuk juga mengawal mereka. Nah, jadi dari yang tadi dari kecamatan-kecamatan itu lantas kami kurasi dan kami memberikan akses atau memberikan jalur-jalur untuk mereka bisa naik kelas dengan mereka bisa berpameran atau mereka bisa berjualan, ikut bazar, bahkan sampai ke Plaza Indonesia gitu levelnya. Jadi dan sekarang juga kami akan melakukan kerjasama juga dengan Ibu Feti untuk Sarinah juga. Ini kami juga akan membuat satu bootcamp gitu di sana. Nah, jadi di sini yang saya garis bawahin tadi itu berapa yang bisa sustain, kemudian juga nah ini nih gitu, kalau kita mengajak para UMKM untuk ayo ikut yuk ke sini gitu.
Nah, selalu yang mereka sampaikan itu adalah kan kita UMKM gitu. Jadi padahal kita di awal tuh dari berbagai perusahaan yang mempunyai CSR, yang memberikan akses untuk permodalan, kita kan berikan ya untuk dalam waktu jangka sekian bulan untuk mereka bisa sudah membuktikan dari pelajaran yang kita berikan, mentoring tadi juga begitu, untuk mereka bisa yuk berangkat gitu. Nah, ini yang sepertinya menjadi PR kita semua ya, Bu, Ibu-ibu. Betul. Ya gitu. Jadi terkait mindset UMKM-nya sendiri juga ya Bu yang menjadi itu, PR. gitu loh. Jadi kita pengen gitu naik kelas, dan saya juga punya dari di WFC atau World Fashion Partner Connect ini kami juga bekerja sama banyak pihak termasuk Alibaba.com Indonesia juga untuk bisa akses ekspor begitu. Nah, untuk ke sana kan jalannya masih banyak gitu. Nah, ini kalau mereka ingin ini harus ada investasi sekian. Nah, itu tuh mereka belum berani gitu. Atau mereka nanti tadi itu dan sampai kapan kalau kita seperti apa ya, kalau kita ngelihat harus dilolohin terus gitu loh, harus dikasih modal terus gitu. Ya, oke, itu saja sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sartika sharingnya, semoga bisa menginspirasi UMKM yang lain untuk terus memajukan UMKM di Indonesia. Mungkin satu pertanyaan lagi, tapi izin Ibu bisa sebentar? Ya, aman, silakan. Assalamualaikum Singkat warahmatullahi saja, Ibu, wabarakatuh. mohon Selamat maaf. malam. Ya. Saya Riana Kusuma dari Batik Riana Kusuma. Jadi saya ingin ke Bapak Teten aja deh. Pak Teten, malam Pak. Ya. Pak, begini Pak, untuk menjadi seorang pengusaha UMKM itu diperlukan kegigihan dan semangat. Nah, sekarang ini seperti saya sekitar 25 tahun menekuni usaha batik. Kemarin lihat baca di koran akan ada PPN 12% kenaikan. Itu buat kami itu cukup berat, karena apa? Seperti saya ini dari menenteng koper ke Sarinah tahun berapa ya, 95. Benar-benar itu perlu kegigihan. Terus kemudian Sarinah masih bagus ya, marginnya sangat kecil. Tapi kan department store yang lain tidak begitu. Nah, itu bagaimana Pak untuk bertahan di usaha ini itu tidak mudah. Teman-teman saya itu mau masuk department store aja mereka, aduh Ri, potongannya tinggi 40%, kamu kok bisa? Kamu harus mikir, saya saja sampai berpeluh-peluh mengajar teman saya supaya kamu harus berani, kamu harus mencoba. Terus kita keuntungannya berapa? Teman saya itu banyak sekali yang jauh di bawah saya tapi mempunyai kualitas yang bagus. Dalam arti kalau saya kan larinya itu sudah joggingnya itu mungkin sudah 25 tahun gitu. Kalau mereka itu masih baru ada ketakutan. Nah, seperti ini apalagi kita berarti meningkatkan harga jual kan Pak, gitu. Kalau ditingkatkan harga jual, daya belinya itu kan berkurang, harga tidak kompetitif, satu itu. Jadi tolong dibatalkan itu 12%. Baik. Itu. Satu Satu lagi lagi Pak. izin mau langsung menanggapi. Yang kedua Pak Teten, Pak satu lagi Pak, yang kedua. Itu dalam menjual barang kita kan, ini saya itu pelaku betul. Saya pelaku tahu berdarah-darah sampai saya menikmati yang sulit pun saya jalani. Terus ini Pak, pameran itu paling nyaman itu di JCC, tapi semakin hari semakin menggerus kita. Bayangin Pak, dulu itu 15 juta masih ini, 17, 20, sekarang itu sudah 35 juta. Itu keuntungan dari mana? Kita itu perempuan-perempuan seperti saya, teman-teman saya itu sangat wajahnya itu lesu Pak, betul. Mereka mendapatkan penjualan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau di mall dipotong tinggi, kalau di JCC mahal sekali. Kalau ikut binaan, betul. Tapi binaan itu juga dikurasi, ya enggak gitu. Jadi Pak Teten sebagai Menteri UMKM, tolong perempuan, Menteri UMKM betul kan? Nah, itu Pak,
tolong Bapak bantu untuk nego bahwa misalnya mau 12%, yang berusaha di bidang kerajinan, craft, itu jangan naik 2%, 12 malah mungkin 8% saja PPN-nya. Terserah caranya pemerintah mengatur bagaimana, karena kan begitu, gitu ya. Diterima Udah, Ibu, itu sudah saja. Terima ditangkap. kasih, Ini Mbak sepertinya Puspa. gongnya nih dari ibu-ibu yang lain tentang PPN. Demikian Pak, sudah disampaikan. Oh ada perwakilan dari Asda, ya betul-betul. Yang penting sudah disampaikan, nanti tinggal diolah. Nah, mengingat waktunya juga sudah mepet, habis ya. Mungkin ini 1-2 statement dari Ibu Leni dan juga Ibu Sinta terakhir untuk menutup acara diskusi malam hari ini. Silahkan dari siapa dulu, singkat saja. Ya, saya rasa kalau kita ingin menutup kesenjangan gender, satu hal yang perlu kita lakukan adalah memberdayakan perempuan, siapapun dia, dimanapun dia, dan memberdayakan perempuan di sini tadi kuncinya dengan APKM tadi, akses, kita buka akses, partisipasi dan kontrol, serta akhirnya perempuan bisa menerima manfaat. Jadi tadi semua secara wilayah sudah kami sajikan, dan untuk detail lagi per kabupaten kota juga tersedia datanya. Saya rasa itu menjadi peta intervensi yang bisa kita lakukan, dan di sini kuncinya juga sinergi dan kolaborasi ya. Jadi kita tidak bisa masing-masing kita juga melakukan sendiri, tetapi bersinergi dan berkolaborasi itu untuk mencapai tujuan yang mungkin lebih besar lagi. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Ibu Ya, Sinta. saya cuma mengatakan bahwa women empowerment ini adalah smart economy. Jadi semua di sini perempuan yang ada di ruangan ini, let's make it happen. Tadi kalau ibu banyak tantangannya, tantangan ibu bukan tantangan sendiri, pasti banyak kaum perempuan juga punya permasalahan yang sama. Jadi we have to do it together. So I always believe in the power of women. Jadi believe in that karena we are not alone, kita bersama-sama. So let's make the power of women. Thank you. Berikan tepuk tangan yang meriah pada acara malam hari ini. Dan satu lagi seperti yang tadi awal disampaikan bahwa perempuan ini adalah aktor multiperan. Kita semua berperan bukan hanya sebagai perempuan seutuhnya tapi juga sebagai istri, perempuan pekerja, UMKM dan juga sebagainya. Dan semoga malam hari ini bisa membukakan mata kita supaya lebih banyak lagi membantu untuk bisa menutup kesenjangan gender di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Ibu Sinta terima kasih, Ibu Leni, Pak Menteri terima kasih, dan juga entrepreneur yang ada di sini. Saya tutup dan kembalikan ke Mbak Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto bersama dulu Ibu.